Terjemahan Kitab Al-Hikam, Hikmah 90-92 Al-Bastu dan Al-Qabdu. Hikmah 90. Allah melapangkan bagimu, supaya kamu tidak selalu dalam kesempitan kot, dan Allah telah menjadikan kamu sempit supaya kamu tidak hanyut terlena dalam kelapangan bast, dan Allah melepaskan kamu dari keduanya, supaya kamu tidak tergantung kepada sesuatu selain Allah. Syarah. Arti hikmah ini, Allah selalu membuat macam-macam keadaan hatimu, supaya kamu selalu sadar dan fana, yakni tidak melihat keadaanmu itu. Jadi qabdu, kesempitan itu untuk ahli bidayah. Seumpama tidak ada qabdu tentu tidak bisa melatih mencegah dari kebiasaan dan kesenangan nafsu. Sedangkan makom bastu, bagi orang yang masuk permulaan futuh, supaya tidak kendor kekuatannya dan anggota badannya bisa digunakan untuk sesuatu yang disenangi yaitu pemberian dari Allah dan tanda-tanda ridho dari Allah. Sedangkan makom itidal, itu bagi orang yang berada pada akhir suluknya, supaya keadaannya bisa tetap tidak berubah dan bersih amalnya, dan selalu di sisi Allah, tanpa ada ilat. Allah merubah-rubah keadaan dari sedih ke gembira, dari sakit ke sehat, dari miskin ke kaya, dari gelap ke terang dan seterusnya, supaya mengerti bahwa kita tidak bisa lepas dari hukum dan ketentuannya, dan supaya kita selalu berdiri di atas landasan, la haula wala quwata illa billah. Firman Allah. Supaya kamu tidak sedih menyesal terhadap apa yang terlepas dari tanganmu, dan tidak gembira atas apa yang diberikan kepadamu. Hikmah 91, Al-Arifun orang yang marifat bila jika merasa lapang, itu lebih khawatir takut kepada Allah, daripada jika berada dalam kesempitan, dan tidak dapat berdiri tegak di batas-batas adab dalam keadaan lapang bastu kecuali hanya sedikit sekali. Syarah. Dalam kitab Latoiful Minan, Syekh Ibnu Athaillah berkata, keadaan bastu itu menggelincirkan kaki para lelakinya Allah orang solih. Jadi keadaan bastu menjadikan sebab para Arifin menambah kehati-hatiannya, dan kembali pada Allah. Sedangkan keadaan qabdu itu lebih dekat dengan keselamatan, karena itu sudah menjadi kedudukan hamba. Karena hamba selalu dalam genggaman dan kekuasaan Allah. Abu Bakar As-Sodikra berkata, kami diuji dengan kesukaran, maka kami kuat bertahan dan sabar, tetapi ketika kami diuji dengan kesenangan kelapangan, hampir tidak tahan, sabar. Syekh Yusuf bin Husain Ar-Razi menulis surat kepada Al-Junaidi, semoga Allah tidak memberimu rasa kelesatan hawa nafsumu, jika engkau merasakan kelesatan, maka tidak akan merasakan kebaikan untuk selamanya. Hikmah 92. Di dalam keadaan lapang, bastu, hawa nafsu dapat mengambil bagiannya karena gembira, sedang dalam keadaan sempit qabdu tidak ada bagian sama sekali untuk hawa nafsu. Syarah. Hikmah ini menjelaskan hikmah sebelumnya tentang sulitnya menjaga adab tata krama kepada Allah di kala keadaan bastu, maka dari itu sedikit sekali orang yang bisa menepati adab kepada Allah di kala bastu. Karena itu manusia lebih aman dalam kesempitan, karena hawa nafsu tidak berdaya dan tidak dapat bagiannya. Syekh Abul Hasan Asayat Zilira berkata, Al-Qabdu wal Bastut susah, sedih dan senang dalam hati itu selalu silih berganti dalam perasaan tiap hamba, bagaikan silih bergantinya siang dan malam. Dan sebabnya qabdu, susahnya hati, itu salah satu dari tiga. Karena dosa, atau kehilangan dunia, atau dihina orang, maka jika seseorang merasa berdosa maka segeralah bertaubat, jika kehilangan dunia, maka harus rela dan menyerahkan kepada hukum Allah, dan jika dihina orang harus sabar, dan jagalah dirimu jangan sampai kamu merugikan orang lain. Dan apabila terjadi qabdu yang tidak diketahui penyebabnya, maka harus tenang dan menyerah kepada Allah, insya Allah tidak lama akan sirna masa gelap dan berganti dengan terang, ada kalanya terangnya bintang, yaitu ilmu, atau sinar bulan yaitu tauhid, atau matahari yaitu marifat, tetapi jika tidak tenang di masa gelap kot mungkin akan terjerumus ke dalam kebinasaan. Adapun masalah bastu, riang, senangnya hati, maka sebabnya adalah satu dari tiga ini karena bertambahnya kelakuan ibadah, taat dan bertambahnya marifat, atau bertambahnya kekayaan atau kehormatan. Dan yang ketiga karena pujian dan sanjungan orang kepadanya. Maka adab seorang hamba, jika merasa bertambah kelakuan ibadahnya dan ilmu marifatnya, harus merasa bahwa itu semata-mata karunia dari Allah, dan berhati-hati jangan sampai merasa bahwa itu dari hasil usahanya sendiri, dan jika mendapat tambahnya harta dunia, maka ini pula sebagai karunia dari Allah juga, dan harus waspada jangan sampai terkena bahayanya. Adapun jika mendapat pujian dari orang lain kepadamu, maka kehambaanmu harus bersyukur kepada Allah yang telah menutupi kejelekanmu aibmu, sehingga orang lain hanya melihat kebaikanmu.